Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih semangat dalam menuntut ilmu dan eh, masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam dengan kami kelompok 8 yang beranggotakan Wahyu Widodo, Wahid Nur Fauzi, dan Wiwi Syuraningsih serta Zuhriyatin Nur Rohmah. Pada kali ini, teman-teman semuanya, kita akan belajar mengenai eh, perkembangan dari eh, jejak peradaban dari dinasti Abbasiyah sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan eh, memaparkan bahwa kompetensi inti dari bab peradaban dinasti Abbasiyah sendiri adalah kompetensi intinya. KI satunya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI dua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan serta keberadaannya. Sedangkan KI 3-nya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi serta seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang kasat mata. Sedangkan KI 4-nya mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret yang meliputi menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Juga ranah abstraknya yang meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari yang ada di sekolah, termasuk sumber-sumber lain yang didasari sudut pandang atau teori yang kuat. Sedangkan kompetensi dasarnya meliputi KD1 menghayati upaya dinasti Abbasiyah mendirikan daulah merupakan bagian dari penyebaran kebudayaan Islam. KI2-nya mohon maaf, KD2-nya menghargai nilai-nilai positif dari khalifah dinasti Abbasiyah yang menonjol. Terus menghargai keteladanan berupa ketekunan kegigihan khalifah dinasti Abbasiyah yang terkenal. KD3-nya memahami latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, menceritakan silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Sedangkan indikatornya sendiri adalah menunjukkan sikap dapat mengambil ibrah atau nilai positif dari proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Terus menunjukkan sikap bijaksana sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Terus menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, menjelaskan perkembangan peradaban atau kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, mengidentifikasikan peran para penguasa Bani Abbasiyah yang sudah terkenal, menyimpulkan perkembangan peradaban atau kebudayaan Islam pada dinasti Abbasiyah, serta menceritakan silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Nah, kita sudah mengetahui KI, KD, dan indikator dari bab dinasti Abbasiyah. Silahkan teman-teman semuanya menyimak materi yang sudah kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Nur Fauzi, kelas PIM, NIM 201180461. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ditandai dengan runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini berlangsung kurang lebih 90 tahun, yaitu sekitar tahun 661 sampai 750 Masehi. Namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran.
Masa-masa kemunduran itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, figur pewaris kekhalifahan yang lemah. Setelah sepeninggalnya Khalifah Hisam bin Abdul Malik, tidak ada lagi khalifah yang kuat, yang mampu memperkuat serta menjaga keutuhan dan kewibawaan negaranya, sehingga sistem politik dan pemerintahnya semakin melemah. Selain itu, di samping itu munculnya berbagai tekanan dari luar berupa pemberontakan, serta masyarakatnya itu sudah campur ataupun tidak lagi taat kepada pemerintahnya. Yang selanjutnya yaitu terjadi perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Umayyah, karena tidak ada ketentuan ataupun tata cara pengangkatan khalifahnya. Sebagian besar Bani Umayyah itu mengangkat lebih dari seorang putra mahkota. Jadi lebih dari seorang putra mahkota. Biasanya putra tertua diwajibkan terlebih dahulu untuk menduduki tatanya. Setelah itu wasiat dilanjutkan kepada putra yang kedua dan ketiga, ataupun salah seorang kerabat khalifah, seperti paman atau saudaranya. Hal tersebut cenderung mengangkat putranya sendiri, dan hal tersebut malah menjadi ataupun menimbulkan sebuah perselisihan, sehingga terjadilah sebuah perebutan kekuasaan di dalam kerajaan atau dinasti. Jadi dalam faktor internalnya juga sudah banyak konflik. Yang selanjutnya yaitu pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Gaya hidup dari khalifah setelah Khalifah Hisam itu terlalu mewah, dianggap telah mempengaruhi dan ditiru oleh Umayyah. Jadi kan sebelumnya itu bekas ibu kota dari kerajaan Bizantium. Nah, gaya hidup dari bangsaan Bizantium itu kan mewah. Nah, hal tersebut mempengaruhi dan ditiru oleh dinasti Umayyah, sehingga hal tersebut malah menimbulkan beberapa konflik-konflik dari internalnya sendiri. Yang selanjutnya yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini berdiri ataupun bermula itu pada tahun 1302 Hijriah. Keruntuhan dinasti Umayyah menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Upaya mengalahkan dinasti Umayyah dilatar belakangi pemikiran tentang siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah meninggal. Pada keluarga Abbas melakukan berbagai strategi dan persiapan, salah satunya dengan mempropaganda bahwa orang-orang Abbasiyah itu lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Mereka adalah keturunan Bani Hashim yang nasabnya lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW.
salah seorang keluarga Abbasiyah yang tinggal di Umayyah, yaitu Imam Muhammad bin Ali. Imam Muhammad bin Ali tidak menunjukkan nama Abbasiyah, melainkan menggunakan nama Bani Hashim untuk menghindari perpecahan dengan kelompok Syiah. Untuk melakukan propaganda, diangkatlah 12 propagandis yang tersebar di berbagai wilayah seperti Khurasan, Kufah, Irak, dan Makkah. Gerakan dan propaganda yang dimotori oleh Muhammad bin Ali mendapat sambutan yang luar biasa dan tanggapan positif dari masyarakat. Begitu juga dengan dari golongan Mawali. Khalifah pertamanya adalah Abdullah Ash-Shafa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendirinya adalah keturunan Abbas ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu tahun 1302 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Dinasti Umayyah telah berhasil membawa kejayaan dunia Islam, mulai dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara hingga sampai ke Eropa. Sementara itu, dunia Islam juga mengalami masa-masa kejayaan di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, terutama di dalam bidang peradaban dan kebudayaan Islam, sehingga kota Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widodo. Saya dari kelas PAIM semester 5 dengan NIM 201180462. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai yaitu perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Secara umum kita lihat bahwa perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah itu dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah kemajuan administrasi, pemerintahan, militer dan kebijakan publik. Yang kedua adalah kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Yang ketiga adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah kemajuan ilmu-ilmu agama. Yang kelima adalah kemajuan seni, kesusastraan atau arsitektur. Yang keenam adalah kemajuan bidang pendidikan dan perpustakaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu satu persatu dari kemajuan pemerintahan dinasti Abbasiyah tersebut. Yang pertama adalah kemajuan administrasi pemerintahan, militer dan kebudayaan politik. Di sini yang pertama, yang ke-1 adalah administrasi pemerintahan dan militer. Di masa pemerintahan, administrasi pemerintahan di masa Bani Abbasiyah ini memperbarui administrasi pemerintahan. Selain itu juga tidak hanya dari segi pemerintahan saja, namun dari segi politik dan tatanan pemerintahan.
salah satu perbaikan yang dilakukan oleh tokoh di masa Bani Abbasiyah yaitu adalah Khalifah Al-Mansur. Selain itu juga dipelopori oleh yaitu Harun Ar-Rasyid. Beliau juga membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan Dewanul Jundi. Selain itu pertahanan ataupun pasukan militer lainnya yang banyak dilakukan. Maka beliau ini berhasil memperluas kekuasaan dinasti Abbasiyah yang membentang dari Afrika Utara sampai Hinduskush atau India. Kemudian yang kedua adalah sistem politik. Secara umum silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode 1, yaitu pada tahun 132 sampai 232 Hijriah. Artinya di masa periode ini yaitu periode tentang pengaruh Arab dan Persia 1, yang mana ini diiringi dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik. Kemudian yang kedua adalah periode kedua atau tahun 232 sampai 334. Ini merupakan periode pengaruh Turki 1 ketika Khalifah Al-Mutawakkil memegang kekhalifahan. Yang ketiga adalah periode ketiga, yaitu pada tahun 334 sampai 447 Hijriah. Pada masa tersebut yaitu periode pengaruh Turki 2, yang mana masa kekuasaan dinasti Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, yaitu hingga datangnya serbuan bangsa Tartar dan ekspansi Turki Utsmani. Mengenai kemajuan administrasi, pemerintahan, militer dan kebijakan politik, itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian kita akan melanjutkan yaitu kemajuan bidang sosial, ekonomi dan budaya. Yang pertama adalah bidang sosial, yang mana bidang sosial ini menggambarkan atau dikelompokkan menjadi 2, yaitu secara khusus dan secara umum. Secara khusus ini bahwasanya khalifah dalam sebuah sistem sosialnya itu dibagi dalam keluarga khalifah sendiri, kemudian Bani Hasyim, para pejabat negara, kemudian bangsawan dari yang bukan Bani Hasyim, kemudian Bani Quraisy dan petugas khusus seperti anggota tentara dan para pegawai istana. Itu yang merupakan kelas khusus. Adapun yang kelas umum yaitu terdiri dari para seniman, para ulama, fuqaha dan para penjaga atau dan lain sebagainya, para tukang dan petani. Itu merupakan sebuah sistem sosialnya. Kemudian yaitu sistem ekonomi, bahwa perekonomian pada masa Abbasiyah ini digerakkan oleh perdagangan dan pertanian, yang mana di masa dinasti Abbasiyah ini juga telah meninggalkan mata uang. Artinya bahwa sistem ekonomi yang di masa Bani Abbasiyah ini merupakan perkembangan terhadap yaitu uang dinar atau emas. Adapun Khalifah Abbasiyah yang mengeluarkan dinar adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad pada tahun 749 Masehi. Kemudian kita lanjutkan dengan kemajuan bidang
sistem budayanya ya, yaitu di sini bahwasanya di masa dinasti Abbasiyah terjadi pencampuran Arab dan non-Arab selama perluasan wilayah. Kemudian dalam sistem budaya yang dilakukan di masa Bani Abbasiyah itu terdapat 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi bangunan kebudayaan yang di masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu adalah kebudayaan Persia, kemudian yang kedua adalah kebudayaan India, kemudian yang ketiga adalah kebudayaan Yunani, kemudian yang keempat adalah kebudayaan Arab. Itu merupakan pengaruh bangunan yang terjadi di masa Bani Abbasiyah. Kemudian kita melanjutkan yaitu perkembangan kebudayaan atau di masa Abbasiyah selanjutnya adalah kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini yaitu bahwasanya perkembangan ilmu itu antara lain adalah ilmu filsafat, yang mana ilmu filsafat ini dikenal dengan yaitu ilmu ibunya ilmu atau bisa disebut dengan ilmu atau kita kenal dengan sebuah filsafat merupakan yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang akal budi atau tentang hakikat yang ada. Itu merupakan istilah yaitu ilmu filsafat. Adapun tokoh-tokoh yang muncul di bidang filsafat ini adalah yang termuka atau terkenal adalah Al-Farabi. Kemudian yaitu selain Al-Farabi yaitu Ibnu Rus, kemudian Ibnu Bajjah, kemudian Ibnu Taufi'il. Itu merupakan tokoh-tokoh yang berkembang di masa Bani Abbasiyah yang nanti insya Allah akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya mengenai tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini mendapat perhatian yang lebih atau terhormat di masa Abbasiyah, karena pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini telah tersedia yaitu atau muncul banyaknya kedokteran yaitu sampai 800 dokter. Kemudian ada beberapa ilmuwan yang di bidang kedokteran ini, antara lain yaitu Ar-Razi atau bisa dikenal dengan Razes, kemudian Ibnu Sina. Beliau ini juga dikenal dengan tokoh kedokteran. Kemudian yang selanjutnya ialah Ali bin Robban atau Bari. Itu merupakan tokoh-tokoh dalam ilmu kedokteran. Yang selanjutnya yaitu adalah tokoh atau ilmu matematika. Di ilmu matematika, tokoh yang termuka atau terkenal ialah Al-Khawarizmi, atau merupakan beliau ini dalam ilmu hitung atau penemu angka 0. Itu merupakan tokoh Al-Khawarizmi. Kemudian selanjutnya tokoh yang di perkembangan atau ilmu matematika itu adalah ada Umar
Al-Qayyam, itu merupakan pemegang buku tentang aljabar, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ialah ilmu astronomi. Ilmu astronomi dalam Islam disebut ilmu falak, artinya ilmu tentang yang mempelajari tentang benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, atau planet-planet yang lainnya. Adapun tokoh astronomi muslim pertama adalah yang dikenal dengan yaitu Muhammad Al-Fazani. Ia dikenal sebagai pembuat astrolab. Kemudian tokoh lainnya adalah seperti Ali bin Isa Al-Ustarlabi, kemudian yaitu Al-Battani alias Al-Battanius dan lain sebagainya. Kemudian yaitu ilmu sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kajian sejarah masih terpusat pada tokoh atau peristiwa tertentu, misalnya seperti yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad, kemudian para sahabat dan lain sebagainya. Adapun tokoh yang atau ilmuwan di bidang sejarah ini antara lain di antaranya yang pertama yaitu Muhammad bin Ishaq bin Yasar atau dikenal dengan Ibnu Yasar atau Ibnu Ishaq, saya ulangi, yaitu dikenal dengan Ibnu Ishaq. Kemudian ilmu bumi atau geografi. Antara ilmu bumi dan astronomi ini keduanya saling berkaitan, maka tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, salah satu perkembangan geografi di dunia Islam dimulai ketika Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kemudian tokoh-tokoh lainnya di bidang geografi ini seperti yaitu Al-Dinawari, Hamdani, Ahmad bin Fadlan dan lain sebagainya. Itu merupakan tokoh-tokoh ilmu bumi atau geografi. Kemudian kita akan melanjutkan yaitu perkembangan kebudayaan di masa Baniyah tentang kemajuan bidang ilmu-ilmu agama. Yaitu yang pertama, bahwasanya kita tahu perkembangan agama yang dimaksud di sini bukan hanya tentang ilmu keagamaan saja, namun juga yaitu tadi banyaknya ilmu pengetahuan umum dan lain sebagainya. Namun kita ketahui bahwasanya kemajuan ilmu agama ini sudah dimulai pada dinasti Umayyah. Namun di saat masa dinasti Abbasiyah ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat luar biasa. Munculnya para ulama-ulama besar yang termuka dan karya-karya yang agung. Salah satu ilmu di perkembangan ilmu di masa Baniyah yaitu ilmu hadis. Kita tahu bahwasanya hadis merupakan sebuah sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang atau kita kenal dengan hadis merupakan yaitu ucapan, perkataan, perbuatan Nabi Muhammad SAW yang mana dapat kita yang sebagai kita untuk diteladani. Kemudian ilmu hadis yang demikian itu pada kejayaan dinasti Abbasiyah telah mengalami peningkatan khazanah yang tidak ternilai harganya. Salah satu adapun tokoh-tokoh ahli hadis dan karyanya pada masa tersebut adalah Imam Bukhari,
yaitu karyanya yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim seperti karyanya Sahih Muslim. Kemudian Ibnu Majah karyanya Sunan Ibnu Majah. Abu Dawud karyanya yaitu Sunan Abu Dawud. Imam Tirmidzi yaitu karyanya Sunan At-Tirmidzi. Kemudian ada Imam An-Nasai. Ya, tadi kita melanjutkan bahwasanya tokoh-tokoh yang termuka di masa Bani Abbasiyah tentang ilmu hadis itu seperti Imam Bukhari, karyanya yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian ada Imam Muslim, karyanya yaitu Sahih Muslim. Kemudian Imam Tirmidzi yaitu karyanya Sunan At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Kemudian kita melanjutkan yaitu tentang ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini di masa Bani Abbasiyah yaitu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahwasanya dalam melakukan penafsiran di masa tersebut itu menggunakan dua metode, yaitu menggunakan metode tafsir Al-Bin Ma'thur, yaitu merujuk kepada Al-Quran dan hadis dan penjelasan para sahabat. Kemudian yang kedua yaitu metode bil ra'yi, yaitu menggunakan akal atau ijma'. Adapun tokoh-tokoh ilmu tafsir antara lain yaitu Abu Bakar Al-Asam dan Abu Muslim Al-Asfahani. Kita lanjut yaitu tentang yang ketiga adalah ilmu fikih. Ilmu fikih atau kita kenal dengan ilmu yang disyariatkan atau hukum-hukum tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada masa tersebut yaitu muncul para ulama yang terkenal atau yang kita sebut dengan 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah atau bisa disebut dengan Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Itu merupakan tokoh-tokoh atau mazhab yang terkenal di masa Bani Abbasiyah sampai sekarang pun. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf merupakan ilmu inti atau ilmu yang mengajarkan tentang untuk menjauhkan diri dari kesenangan dunia yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun tokoh sufi yang atau tasawuf di masa Bani Abbasiyah yaitu kalau tahap zuhud itu ada namanya tokoh atau ilmuwan yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian mahabbah itu yang memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap Allah itu ada Rabi'ah Al-Adawiyah, ada seperti Hasan Al-Basri dan lain sebagainya. Itulah itu beberapa 4 ilmu kemajuan di bidang ilmu agama di masa Bani Abbasiyah. Kemudian kita akan melanjutkan yaitu yang perkembangan kebudayaan, yaitu tentang bidang seni dan sastra. Pada kemajuan bidang seni dan sastra ini dibagi menjadi 2, yaitu sastra Bani Abbasiyah itu dibagi menjadi yaitu perkembangan prosa dan puisi. Selain itu juga ada yaitu perkembangan seni musik. Adapun seni bangunan yang kedua adalah yaitu seni bangunan dan arsitektur. Di masa Bani Abbasiyah ini telah meninggalkan beberapa warisan arsitektur Islam yang mengagumkan, yaitu yang pertama adalah bangunan dan arsitektur masjid, yang mana
beberapa masjid yang dibangun di masa Bani Abbasiyah itu adalah Masjid Samarok di Baghdad, kemudian Masjid Ibnu Tulun itu merupakan bangunan arsitektur masjid, kemudian yang B merupakan bangunan dan arsitektur kota, yaitu ada kota Baghdad, itu merupakan bangunan arsitektur kotanya. Kemudian yang B itu merupakan bangunan dan arsitektur kota. Yang pertama adalah yaitu yang dibangun di masa Bani Abbasiyah, yaitu kota Baghdad. Kemudian yang kedua adalah kota Samarok. Kota Samarok ini tersebut itu pernah menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah dan sekarang mengganti kota Baghdad. Kemudian yang C adalah bangunan dan arsitektur istana. Itu merupakan ketiga seni bangunan dan arsitektur di masa Bani Abbasiyah. Yang terakhir adalah perkembangan kebudayaan di masa Bani Abbasiyah, yaitu tentang kemajuan bidang pendidikan dan perpustakaan. Yaitu di sini ada yaitu pendidikan. Pada masa Abbasiyah, yaitu pendidikan ini tidak dilakukan belum ada sekolahnya ataupun tempat untuk secara khusus. Namun di masa Bani Abbasiyah ini malah dalam menyelenggarakan pendidikan ini dilakukan di masjid. Jadi fungsi masjid di masa Bani Abbasiyah tersebut itu masih digunakan untuk pendidikan, tidak hanya digunakan dalam ibadah saja. Kemudian yang kedua adalah yaitu perpustakaan. Jadi pada masa Abbasiyah masjid tersebut kan digunakan untuk pendidikan. Selain itu juga untuk menyimpan buku-buku, yang mana buku tersebut diperoleh dari beberapa sumber atau dari hadiah-hadiah dari hasil pencarian tersebut yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang di masa Bani Abbasiyah, mungkin seperti itu. Kemudian itu tadi yaitu bab tentang perkembangan pendidikan dan perpustakaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang perkembangan dan kebudayaan peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan materi pada kali ini, perkenalkan nama saya Wiwi Suryaningsih dengan nomor induk mahasiswa 201180463. Nah, sebelumnya tadi kita semuanya sudah belajar mengenai sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh Muslim dan peranannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang kita bahas nanti adalah dalam bidang kedokteran, bidang filsafat, bidang matematika, bidang astronomi, bidang bahasa dan sastra, bidang tafsir Al-Quran, bidang hadis, dan bidang ilmu fikih. Nah, yang kita bahas pertama adalah bidang kedokterannya. Dalam bidang kedokterannya ada 3 tokoh yang terkenal di dalamnya, yaitu ada Zakaria Ar-Razi, Ibnu Musawwai, Ibnu Sina. Yang kita bahas pertama adalah Zakaria Ar-Razi. Zakaria Ar-Razi ini lahir pada tahun 809 Masehi di kota Rai di dekat Teheran di negara Iran. Beliau dikenal sebagai dokter dan pemimpin sebuah rumah sakit
rumah sakit penemuannya tersebut. Dalam penemuannya itu Zakaria Ar-Razi ini menemukan sebuah penyakit, yaitu penyakit cacar. Cacarnya adalah terdiri cacar air, cacar merah. Ini biasanya disebut dengan penyakit smallpox yang membawa namanya penemuan penyakit ini yang membawakan namanya ini sebagai terkenal karena beliau adalah salah satu sarjana pertama yang meneliti penyakit cacar tersebut. Yang kedua penemuannya adalah air raksa, yang mana sampai saat ini air raksa masih digunakan dalam bidang kedokteran. Yang ketiga penemuannya adalah diagnosa hipertensi, yaitu dokter pertama kali yang mendiagnosa penyakit darah tinggi. Nah, yang kita bahas kedua adalah tokoh Ibnu Musawwai. Nama aslinya adalah Zakaria Yuhana bin Musawwah, merupakan dokter yang masyhur pada tahun 9 Masehi. Karirnya dimulai sejak masa Khalifah Harun ar-Rasyid sampai Al-Mutawakkil. Karyanya meliputi An-Nawadir At-Tibiyah, merupakan kumpulan operisme medis, dan kitab Al-Azmina merupakan deskripsi tentang ragam muslim sepanjang tahun. Dan Ibnu Musawwai ini banyak berjasa dalam menerjemahkan buku kedokteran ke bahasa Yunani. Terus yang ketiga tokoh bidang kedokteran adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini di dunia barat sering dikenal sebagai nama Avicenna karena karyanya ini sudah mencapai 200 karya ya, meliputi filsafat kedokteran, geometri, astronomi, biologi, dan bahkan dalam bidang kesenian pun juga punya. Karya yang fenomenal berjudul Al-Khonum fit Tib, merupakan kumpulan pemikiran kedokteran Yunani Arab. Buku ini digunakan sebagai panduan mahasiswa kedokteran pada abad 12 Masehi sampai 17 Masehi. Yang kedua kita bahas adalah bidang filsafat. Bidang filsafat ini ada tokohnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Yang pertama Al-Kindi. Al-Kindi ini beliau adalah orang Islam pertama kali yang mendalami ilmu filsafat karena pada tahun 7 Masehi itu masih didominasi pada orang-orang Kristen yang mendalami ilmu filsafat ini. Al-Kindi memandang bahwa filsafat ini sebagai ilmu yang mulia, ilmu dari segala ilmu. Ilmu filsafat ini bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam sendiri. Yang kedua, tokohnya adalah Al-Farabi. Al-Farabi ini bernama asli Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan bil Uslak Al-Farabi. Al-Farabi ini mengarang berbagai buku bidang logika, fisika, kimia, politik, dan bahkan musik. Karyanya yang terkenal adalah Argon. Buku ini berisi tentang komentar dan ulasan tentang pikiran Aristoteles dan buku Introduction, buku Mukadimah Logika. Terus selanjutnya adalah tokoh Ibnu Sina. Ibnu Sina ini juga seorang filsafat dengan berbagai karyanya. Di antaranya karyanya adalah Al-Isyarah wal Tanbihat, yaitu isyarat dan penjelasannya. Yang kedua, Mantik Al-Masyaikhin atau logika timur. Terus Uyun Al-Hikmah atau mata air hikmah. Sedangkan Al-Ghazali ini bernama
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali merupakan seorang pemikir teologi, filsafat, sufi dan seorang sufi termansur. Karyanya cukup banyak juga seperti Maqasid Al-Walasiyah atau tujuan dari filsafat sendiri, terus Tahafut Al-Falasiyah atau kekacauan para filsafat, dan Al-Mu'iz min Ad-Dalal atau penyelamat dari kesesatan. Terus yang kita pelajari adalah bidang matematika. Bidang matematika ini ada Al-Khawarizmi, dikenal sebagai ilmu penemu aljabar. Aljabar ini sistem hitung menurut tempatnya seperti ratusan, satuan, ratusan, puluhan, ribuan, seperti itu. Karyanya yang terkenal adalah Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabbalah. Sedangkan Abu Kamil Suja ini merupakan penerus dari Al-Khawarizmi. Merupakan Abu Kamil ini ahli aljabar tetua setelah Al-Khawarizmi ini. Karyanya adalah Kitab Fil Aljam wa Tafriq tentang penambahan dan pengurangan, dan Kitab Al-Khataya tentang kesalahan, dan lain-lainnya, masih banyak lagi juga. Yang keempat, kita pelajari adalah bidang astronomi. Bidang astronomi ini yang kita bahas pertama adalah tokoh Musa Ibrahim Al-Fazari. Astronomi ini tokoh astronomi ini pertama kali orang Islam yaitu Musa Ibrahim Al-Fazari ini yang ditugaskan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur untuk menerjemahkan risalah astronomi berasal dari India. Pada saat itu pada tahun 830 Masehi, para muslim mampu membuat teropong bintang sebagai perlengkap pengetahuan di sana. Terus Al-Faraghani ini ikut serta dalam pengukuran derajat lintang bumi. Jadi Al-Faraghani ini mengikuti pengukuran derajat lintang bumi yang memulai penelitian juga pada tahun 829 Masehi. Karyanya cukup banyak juga seperti Harokat Az-Zamawiyah An-Nujum atau asas ilmu bintang, dan usul ilmu An-Nujum atau pengetahuan tentang ilmu bintang. Sedangkan Al-Batani ini tokoh yang penerus dari Al-Faraghani dalam observasinya tentang astronomi yang dibangun Al-Makmum. Contohnya karyanya seperti Aziz atau berisi uraian astronomi dan dilengkapi dengan tabel-tabel. Sedangkan dalam bidang bahasa dan sastra yang ada tokoh Ibnu Muhaffah, Imam Sibawayh, dan Abu Nawas. Yang kita bahas Ibnu Muhaffah adalah pengarang Arab berkebangsaan Persia, merupakan orang pertama yang menerjemahkan karya sastra tentang kebudayaan India dan Persia Arab, dan orang pertama juga melahirkan karya-karya prosa dalam bahasa Arab. Sedangkan Imam Sibawayh ini juga tidak kalah ya, merupakan imam ahli nahwu yang teliti dan konsisten dalam menjaga memelihara kaidah bahasa Arabnya. Karyanya meliputi kitab Al-Sibawayh tentang ilmu bahasa yang dinilai memuaskan bagi generasinya. Sedangkan Abu Nawas sendiri merupakan penyair Arab termasyhur zaman itu ya, zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Syairnya ini dihimpun dalam Dawa Abu Nawas, diterbitkan di Wina, Austria pada tahun 1885.
dan di Kairo juga pada tahun 1898 dan tahun 1932 Masehi. Yang kita bahas selanjutnya adalah tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ini pada masa Abbasiyah bermunculan ya, karena karyanya ini di bidang tafsir untuk dipelajari, untuk dipelajari generasi-generasi berikutnya. Adapun tokohnya adalah Imam Zamakhsyari. Karyanya Tafsir Al-Kashaf disusun berdasarkan gaya bahasa Al-Qur'annya. Dan Imam Abu Sa'id karyanya Tafsir Al-Baldawi dan Tafsir Anwarut Tanzil. Dan Imam Az-Zajjaj ini karyanya merupakan Tafsir Ma'ani Quran berdasarkan gramatika bahasa Arab. Selanjutnya dalam bidang hadis merupakan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Imam Bukhari sendiri karyanya cukup sangat banyak, seperti Sahih Bukhari ada 8.122 hadis pilihan selama pilihan itu selama kurang waktu 16 tahun dari pemilih 200.000 hadis yang berasalkan dari guru-gurunya. Terus sedangkan Imam Muslim sendiri ada karyanya Sahih Muslim dengan 7.273 hadis dengan seleksi 300.000 hadis. Dan Musnad Kabir tentang hadis dan ilmu hadis, Jami'ul Kabir tentang kumpulan hadis juga. Sedangkan sekarang Imam Abu Daud karyanya meliputi Sunan Abu Dawud menghimpun 4.800 hadis dengan seleksi 500.000 hadis. Dan selanjutnya adalah Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini karyanya memuat hadis 3.956 pilihan dari seleksi ribuan hadis, banyak hadis yang telah diseleksi. Yang terakhir, dalam bidang ilmu fikih ada 3 imam. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Imam Hanafi ini beliau lahir pada tahun 699 Masehi di Kufah dan meninggal di Baghdad pada tahun 776 Masehi. Selain belajar fikih, beliau ini juga mendalami hadis dan tafsir, merupakan ilmu yang saling berkaitan dengan ilmu fikih. Ilmu hadis dan tafsir ini saling berkaitan untuk menemukan ilmu-ilmu fikih. Sedangkan untuk menetapkan hukum fikih ini beliau bersumberkan pada Al-Quran, hadis, sahabat, ijma, dan qiyas, dan lain-lainnya. Sedangkan Imam Malik sendiri beliau lahir di Madinah tahun 715 Masehi dan meninggal pada tahun 795 Masehi juga di Madinah meninggalnya. Kitab termasyhurnya meliputi Al-Muwatta atau kitab hukum Islam tertua berasal dari yang berisikan tentang hadis dan fikih. Terus selanjutnya adalah Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini lahir pada tahun 767 Masehi di Gaza dan meninggal di Fusfat di Kairo pada tahun 820 Masehi. Sedangkan karyanya cukup juga banyak ya, seperti Ar-Risalah tentang usul fikih, Al-Um tentang membahas fikih dengan menyeluruh. Nah, itu merupakan
tokoh-tokoh Muslim dan peranannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhriyati Nur Rahmah, NIM 2011800473. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ibrah dari perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah untuk masa kini dan yang akan datang, dan juga meneladani ketekunan dan kegigihan Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah mengambil ibrah dari perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah untuk masa kini dan yang akan datang. Yang pertama adalah selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah supaya selamat dunia akhirat. Jadi Bani Abbasiyah itu berpendapat bahwasanya jika kita menginginkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kita harus melaksanakan segala sesuatu dengan bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian seorang muslim harus mengindahkan anjuran Nabi agar menuntut ilmu dari kanak-kanak hingga meninggal. Maksudnya itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari masih kecil sampai kita meninggal sesuai dengan anjuran Nabi. Kemudian yang ketiga yaitu mengedepankan kerjasama dengan orang lain seperti gotong royong dan juga saling membantu. Dan selanjutnya yaitu sering memberi bantuan yang disandari iman dan juga takwa. Jadi jika kita memberi sesuatu kepada orang lain itu harus dengan ikhlas dan juga tidak berharap untuk diberi kembali. Kemudian selalu berbuat kebaikan dan tidak berbuat kerusakan. Jadi sebagai umat Islam yang baik, kita tidak boleh untuk membuat kerusuhan ataupun kerusakan yang bisa menyebabkan hancurnya umat Islam. Selanjutnya yaitu selalu tekun meneladani ilmu sehingga menjadi bermanfaat bagi orang lain. Jadi umat Islam itu kita harus menjadi contoh bagi umat Islam agar bisa dijadikan cermin untuk meraih kemajuan Islam pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tidak sombong dengan ilmu karena masih ada yang lebih yaitu Allah. Jadi di atas dari segala ilmu itu masih ada Allah yang lebih berkuasa atas segalanya. Selanjutnya yaitu meneladani ketekunan dan kegigihan Bani Abbasiyah. Dalam hal ini kemajuan bidang sosial dan kemasyarakatan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di antaranya yaitu munculnya berbagai kelompok dalam masyarakat yang semakin heterogen baik suku, bangsa, etnis, agama dan sebagai unsur warga negara. Jadi dalam hal ini kita dapat meneladani adanya toleransi yang sangat tinggi pada masa Bani Abbasiyah. Sampai perkembangan ilmu yang sangat pesat juga terjadi pada masa Bani Abbasiyah ini, sehingga pada masa ini disebut dengan masa keemasan Islam. Selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini terdiri dari 3 sektor. Yang pertama yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian ini adanya telah dibangun banyak bendungan dan kanal-kanal irigasi dan terusan. Contohnya seperti pada masa Harun al-Rasyid, istri Khalifah Zubaidah yang membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke pemukiman penduduk. Ini bisa kita bisa kita terapkan pada masa sekarang agar bisa menata sektor pertanian dengan baik. Kemudian ada juga dalam sektor perdagangan, yaitu
Bani Abbasiyah melakukan hubungan dengan luar negeri dan juga dengan kerajaan-kerajaan lain, sehingga hal ini itu dapat meningkatkan hasil dari sektor perdagangan. Sampai akhirnya Basrah menjadi pelabuhan untuk transit perdagangan antara timur dan barat. Kemudian dalam sektor perindustrian, pada Bani Abbasiyah ini banyak kota-kota yang dibangun sebagai pusat-pusat industri, seperti halnya Basrah sebagai pusat industri gelas dan sabun, dan juga Kufah sebagai industri tekstil, dan juga Kazakhstan sebagai industri sutra. Jadi dapat kita ambil nilai bahwa kegigihan serta ketekunan Bani Abbasiyah dalam melaksanakan bidang pertanian, bidang perdagangan dan juga perindustrian ini menjadikan pada masa ini itu mengalami perkembangan yang sangat baik dan juga maju. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan materi dari kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah sendiri. Mungkin sekian materi peradaban dinasti Abbasiyah dari kelompok 8. Semoga teman-teman semuanya, kita semuanya bisa mengambil hikmah dan dari pembelajaran mengambil hikmah dan pembelajaran yang lebih baik untuk kehidupan kita yang lebih baik yang akan datang. Mungkin dari teman-teman, jika ada yang masih bingung, kita bisa berdiskusikan bersama-sama di grup WA atau di grup e-learning. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.